Perkenalkan, nama saya Nadine Parante Baneringgi dengan NIM 4524091221. Saya dari kelas C. Hari ini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas video UAS saya tentang refleksi diri. Poin yang pertama yaitu mengenai kekurangan. Jadi kekurangan saya yang pertama yaitu saya sering merasa malas. Menurut saya cara mengatasi kemalasan pada diri saya adalah dengan memahami penyebabnya. Apa yang membuat saya malas? Apakah karena saya merasa kelelahan atau bosan? Kemudian mengatur jadwal atau rutinitas yang konsisten yang dapat membantu mengurangi rasa malas pada diri saya. Dengan adanya kebiasaan yang terstruktur, tubuh dan pikiran akan terbiasa untuk bekerja pada waktu yang tertentu. Kemudian memulai dengan tugas yang mudah. Setelah merasa sedikit terbuka, biasanya motivasi akan meningkat untuk melanjutkan pekerjaan yang lebih besar. Kemudian biasanya eh, anak-anak sekarang lebih menyebutkannya itu self reward, yaitu dengan memberi hadiah kecil kepada diri sendiri setelah menyelesaikan tugas untuk meningkatkan motivasi sehingga rasa malas yang ada pada diri saya akan hilang. Kemudian yang kedua, saya cenderung overthinking. Mungkin overthinking bisa menjadi tantangan ketika kita mencoba mengatasinya. Namun, ada kalanya kita mencoba mengatasinya yaitu dengan mengenal diri kita atau mengenal kapan kita mulai overthinking. Eh, saya mengenal pemicu-pemicu yang membuat saya terjebak dalam pola pikiran saya yang seperti ini, di mana saya cepat overthinking. Kemudian mengalihkan fokus pada aktivitas lain seperti olahraga, berkebun, atau hobi yang dapat mengalihkan perhatian saya dan pikiran saya yang mengganggu. Kemudian yang terpenting yaitu terima ketidakpastian. Seringkali overthinking berasal dari ketakutan terhadap hal yang tidak diketahui atau hal yang tidak pasti. Di sini saya mencoba untuk menerima atau cobalah untuk menerima bahwa hidup penuh dengan ketidakpastian dan saya tidak perlu mengetahui segalanya untuk merasa aman. Tentukan prioritas yang lebih jelas dalam hidup dan tentukan batas untuk menghindari beban yang tidak perlu. Kemudian kekurangan saya yang ketiga yaitu saya merasa kurang percaya diri. Cara mengatasinya menurut saya yaitu mengenal lebih dalam diri saya, fokus pada kelebihan saya dan dengan mengalihkan perhatian dari kekurangan atau ketakutan saya dan fokus pada prestasi yang membuat daftar kualitas positif. Kemudian kekurangan saya yaitu, saya sering merasa panik atau saya itu orangnya panikan. Cara mengatasinya menurut pribadi saya sendiri yaitu memperhatikan pikiran kita sendiri. Kadang rasa panik muncul akibat pikiran yang berlebihan. Misalnya kita berpikir bahwa nanti kalau saya melakukan hal ini, apa kata-kata orang? Apakah nanti saya akan salah pengucapannya, sehingga orang akan berargumen yang salah atau bahkan mengkritik saya. Cobalah untuk mengenal dan menantang pikiran-pikiran negatif atau membuang pikiran-pikiran negatif yang ada pada benak kita atau yang berlebihan. Berbicara dengan diri sendiri, misalnya, "Ini hanya rasa panik, itu akan berlalu, saya aman dan saya bisa menghadapinya." Kemudian poin yang kedua yaitu kelebihan dan cara mengoptimalkannya. Jadi yang pertama, saya mempunyai kelebihan, yaitu yang pertama adalah saya bisa bermain piano. Cara mengoptimalkannya menurut saya bisa mengoptimalkannya itu dengan, memperluas atau, mencari, lebih dalam ilmu tentang, musik piano. Misalnya, saya tidak mengetahui satu musik, saya tidak bisa membawakannya, di situ saya bisa mengembangkan pengetahuan saya dengan mencari di internet apa saja chord-chord-nya dan cara, memainkan, pada genre tersebut. Kemudian saya mungkin bisa mengoptimalkannya dengan, berlatih terus-menerus atau bahkan bisa, setiap hari
Karena, kelebihan ini merupakan salah satu hobi saya juga, jadi saya bisa memainkannya setiap hari. Dengan begitu, saya dengan mudah menghafalnya dan mungkin saya bisa mengoptimalkannya juga dengan cara saya ikut, ajang-ajang kompetisi di mana saya bisa mendapatkan pengalaman yang dapat, menambah wawasan saya. Kemudian kelebihan saya yang kedua yaitu, saya bertanggung jawab. Kadangkala seseorang berani mengambil resiko, tapi kadang-kadang juga tidak, eee, berani bertanggung jawab dan puji Tuhan saya adalah orang yang bertanggung jawab. Saya bertanggung jawab atas diri saya sendiri, atas apa yang telah saya lakukan, kemudian, eee belajar mengenai mengoptimalkannya, yaitu dengan cara memberikan penghargaan pada diri sendiri, setelah kita menyelesaikan tugas atau mencapai tujuan tersebut, beri penghargaan kecil atau, eee, motivasi yang motivasi untuk diri kita sendiri agar kita, tetap bertanggung jawab dan menjaga semangat dalam menjalani tugas berikutnya. Kemudian terus mengembangkan, sikap jujur, karena kejujuran adalah bagian integral dari sikap bertanggung jawab. Jika kita menghadapi tantangan atau kesulitan, bersikap terbukalah dan jujur tentang situasi tersebut, di mana yang akan membuat kita lebih dipercaya dan dihargai. Kemudian, eee tepati janji dan komitmen. Jika kita sudah berjanji untuk melakukan sesuatu, pastikan kita akan menepatinya. Seperti di awal kita berjanji akan melakukan itu dan kita menepatinya dengan bertanggung jawab. Kemudian komitmen tersebut menunjukkan bahwa kita dapat diandalkan dan serius dalam menjalani tanggung jawab yang diemban. Kemudian, mmm akui kesalahan dan belajar dari pengalaman. Tidak ada yang sempurna, tetapi orang yang bertanggung jawab akan mengakui kesalahan yang dibuat dan mencari cara untuk memperbaikinya. Ketika kita menghadapi kegagalan atau kesalahan, kita evaluasi diri dengan jujur dan gunakan pengalaman tersebut untuk berkembang. Kemudian yang selanjutnya, eee saya mempunyai kelebihan yaitu saya bisa menggambar, dan menggambar ini adalah salah satu, hobi saya. Jadi, karena ini merupakan hobi saya, jadi saya seringkali jika melihat sesuatu, baik secara langsung maupun di internet, saya sering kali langsung menggambarnya. Jadi saya, mempunyai satu buku yang, sketchbook, jadi saya pakai untuk menggambar apapun itu atau membuat sketsa. Kemudian, menurut saya cara mengoptimalkan kelebihan saya ini yaitu dengan mengembangkan keterampilan teknis, kreativitas dan disiplin. Kemudian saya mungkin, mengoptimalkan kelebihan saya ini dengan, latihan secara rutin. Eee, bahkan, dengan saya menggambar objek sederhana, itu dapat meningkatkan kemampuan menggambar saya. Kemudian membuat jadwal, latihan harian atau mingguan. Semakin sering kita berlatih, semakin baik keterampilan kita, dalam menggambar. Kemudian, kita mungkin menggunakan teknik atau gaya atau bisa dibilang mengeksplor gaya dan teknik yang baru. Jangan hanya kita memakai teknik dan gaya itu-itu saja. Cobalah kita mencari, di internet, apa sih teknik-teknik lain dari, menggambar. Dari situ wawasan kita dapat bertambah dan kemampuan kita untuk menggambar akan semakin, meningkat. Kemudian kemudian, jaga motivasi dan jangan takut untuk gagal. Awal saya menggambar itu saya hanya menggambar, seperti muka, kemudian, ketika itu saya meningkatkannya dengan cara, mencari bagaimana sketsa untuk membuat, seluruh badan, begitu. Karena, menurut saya menggambar adalah proses yang memerlukan kesabaran.
Di sini kita jangan takut untuk memulai hal yang baru, seperti mengeksplor teknik baru, jangan takut untuk gagal. Karena dari kegagalan inilah kita mendapat pengalaman bahwa, oh, ini mungkin seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kemudian kelebihan saya yang berikutnya adalah saya bisa menghargai, menghargai orang lain, dengan sekecil apapun yang mereka lakukan atau apa yang mereka hasilkan. Terkadang orang-orang, tidak menghargai apa yang orang lain lakukan, namun saya, eee, menghargai hal kecil apapun yang dilakukan oleh orang lain karena belum tentu saya bisa melakukan hal tersebut dan cara mengoptimalkannya itu, saya tidak yaitu dengan meningkatkan rasa apresiasi saya, kemudian menghindari, rasa angku saya, kemudian, rasa tinggi saya karena saya sadar bahwa saya, mungkin tidak bisa seperti orang lain, eee, makanya dari situ saya menghargai, hal kecil apapun yang dilakukan oleh orang lain. Seperti misalnya melakukan kerajinan yang mungkin, semua orang bisa lebih baik melakukannya, tapi, eee, diri saya tidak bisa melakukannya, dari situ saya menghargai usaha atau hal kecil apapun yang dilakukan oleh seseorang. Kemudian kelebihan saya yang selanjutnya adalah, saya memiliki rasa mandiri atau kemandirian, eee, cara mengoptimalkannya itu mengenali diri sendiri, artinya bahwa dengan mengetahui kekuatan dan kelemahan diri, eee, itu merupakan dasar dari kemandirian, memahami nilai-nilai, minat, dan tujuan hidup kita agar kita bisa membuat keputusan yang lebih bijaksana. Kemudian, tingkatkan kemampuan pengambilan keputusan. Kemandirian membutuhkan keberanian untuk membuat keputusan tanpa bergantung, pada orang lain. Eee, Seperti melatih diri untuk membuat keputusan kecil terlebih dahulu, kemudian perlahan-lahan hadapi keputusan yang lebih besar. Eee Mengambil keputusan juga keputusan atas diri sendiri juga melatih kepercayaan diri kita. Kemudian ketika kita menyelesaikan tugas, ada baiknya kita, mandiri tanpa bergantung orang lain dan tanpa kita meminta jawaban dari orang lain. Karena jika kita terus-menerus bergantung kepada orang lain, eee, rasa mandiri pada diri kita itu tidak akan ada. Kemudian, kita mengambil tanggung jawab penuh atas diri kita sendiri, seperti yang saya katakan tadi, lagi-lagi tidak bergantung pada seseorang karena hidup ini tidak selalunya, kita bisa bergantung kepada orang lain. Ada kalanya kita dilatih untuk, mengatur, sesuatu dengan diri kita sendiri. Kemudian poin yang ketiga, apa rencana masa depan dan langkah konkret untuk mencapainya? Sejujurnya rencana masa depan saya itu saya ingin menjadi HRD dan menjadi seorang psikolog yang dikenal oleh banyak orang. Kemudian yang terpenting, saya ingin menyelesaikan, kuliah saya tepat waktu. Kemudian kalau, ditanya mengenai apa langkah konkretnya, yaitu, mungkin saya ingin belajar dengan rajin, belajar dengan tekun, dan mengevaluasi diri saya sendiri, mengenal kelebihan, kekurangan, serta keterampilan apa yang saya miliki. Sehingga hal ini akan membantu saya dalam memiliki langkah yang sesuai, dan mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan. Kemudian, menentukan tujuan yang jelas. Seperti yang saya katakan tadi bahwa tujuan saya itu menjadi seorang psikolog yang dikenal oleh banyak orang dan dapat membantu, masyarakat di luar sana. Tujuan ini, di mana saya menentukan tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Tujuan ini mencakup aspek karir, pendidikan, dan keuangan, kesehatan, atau hubungan dalam hidup saya. Dan pastinya, tujuan tersebut spesifik
terukur dan dapat dicapai. Kemudian mengelola waktu dengan efektif, membuat prioritas berdasarkan tujuan yang saya ingin capai. Karena prioritas saya adalah ingin menyelesaikan kuliah dengan tepat waktu, menjadi seorang psikolog dan HRD. Mungkin prioritas saya itu belajar dengan rajin, tidak membuang atau menyia-nyiakan waktu yang ada dan menjaga kesehatan yang Tuhan sudah berikan kepada saya. Terima kasih.